Halo semua, pernah nggak sih kalian ngerasa kayaknya ada cara yang lebih pinter deh buat pakai komputer? Hari ini kita bakal bongkar rahasia biar kerjaan di depan komputer jadi lebih ngebut dan efisien. Siap-siap buat berubah dari pengguna biasa jadi jagoan keyboard. Coba bayangin deh, kalian lagi fokus-fokusnya kerja, alurnya keganggu cuma gara-gara mesti lepasin tangan dari keyboard buat ambil mouse. Gerakan kecil kayak klik file, terus cari save, terus klik lagi. Kelihatannya sepele ya. Tapi kalau diakumulasi, ini tuh buang-buang waktu banget loh. Nah, ini nih bedanya. Di satu sisi ada cara lama yang muter-muter. Di sisi lain, cara yang sat-sat dan cepet. Cuma dengan nekan dua tombol, Ctrl plus S, kerjaan langsung beres. Nah, inilah kekuatan dari keyboard shortcuts yang bakal kita kuasai bareng-bareng hari ini. Terus, apa sih jurus rahasia ini sebenarnya? Ya, ini yang kita sebut keyboard shortcut. Gampangnya, ini adalah kombinasi tombol yang jadi jalan pintas instan. Bikin jari-jari kalian bisa ngasih perintah ke komputer secepat pikiran kalian, tanpa perlu perantara mouse lagi. Mungkin kalian mikir, emang sepenting itu ya? Jawabannya, penting banget. Ini bukan sekedar trik iseng, tapi sebuah keterampilan dasar yang ngebedain pengguna biasa dari yang profesional. Yuk, kita bedah 4 alasan utamanya. Pertama, soal kecepatan. Jelas kerjaan jadi jauh lebih ngebut. Kedua, efisiensi. Alur kerja kalian jadi mulus banget, nggak ada jeda karena tangan tetap di keyboard. Ketiga, ini bisa jadi tombol darurat. Misalnya, aplikasi tiba-tiba ngehang dan kalian harus cepet-cepet simpan kerjaan. Dan yang paling penting, ini adalah skill digital dasar yang bakal bikin kalian kelihatan lebih pro, baik di sekolah maupun nanti di dunia kerja. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita langsung praktek. Kita bakal mulai dari fondasinya, shortcut-shortcut esensial yang wajib banget dikuasai setiap orang yang pakai komputer. Udah siap? Yuk kita mulai dari hal yang paling sering kita lakuin di depan komputer, ngurusin file. Ini tuh dasar dari semua pekerjaan digital kita. Coba lihat deh perintah-perintah ini. Butuh dokumen baru? Tinggal pencet Ctrl plus N. Mau buka file lama? Ctrl plus O. Dan yang paling krusial, buat nyimpen kerjaan kalian, biasain jari kalian refleks nekan Ctrl plus S. Tambahin lagi Ctrl plus P buat ngeprint, dan Ctrl W buat nutup jendela. Dan 5 shortcut ini aja udah bisa ngirit puluhan klik setiap hari. Nah, abis ngurusin file, sekarang kita masuk ke bagian intinya, ngedit teks. Disinilah efisiensi itu bener-bener kerasa dampaknya. Oke, sekarang kita ngomongin ngedit ya. Ini nih, trio yang udah melegenda. Ctrl-C buat copy, Ctrl-X buat cut, sama Ctrl-V buat paste. Kalian mungkin udah pada tahu, tapi pertanyaannya udah jadi refleks belum? Jangan lupain juga 2 tombol penyelamat, Ctrl-Z buat batalin kesalahan, dan Ctrl-Y buat ngembaliin yang barusan kalian batalin. 5-5-nya ini wajib banget dikuasai. Dan buat ngelengkapin senjata dasar kita, yuk kita percepat 2 aktivitas penting lainnya. Bikin teks kelihatan rapi dan nemuin informasi dalam sekejap. Oke, yang terakhir nih buat pemula. Perlu pilih semua teks, langsung aja Ctrl A. Terus buat bikin tulisan lebih oke, ada trio andalan. Ctrl B buat bold, Ctrl I buat italic, sama Ctrl U buat underline. Dan favorit saya pribadi yang ngebantu banget kalau lagi baca dokumen panjang, Ctrl F buat nemuin kata apapun dalam sekejap. Ini benar-benar penghemat waktu yang luar biasa. Nah, sekarang kalian udah punya bekalnya nih. Tapi ingat ya, ini bukan soal hafalan doang. Ini soal ngebangun kebiasaan baru, sebuah langkah buat berubah dari pengguna biasa jadi seorang profesional yang efisien. Kutipan ini pas banget. Tiap kali kalian pakai shortcut, kalian tuh nggak cuma ngirit waktu, tapi sekaligus ngelatih otot digital kalian. Kalian belajar buat kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Oke, sekarang challenge-nya. Ilmu ini nggak akan ada gunanya kalau nggak dipraktekin. Jadi tugas kalian simple. Pilih 2 aja shortcut baru dari yang tadi kita bahas dan paksa diri kalian buat pakai seharian ini. Cuma 2 kok. Jadi pertanyaan terakhir buat kalian. Shortcut mana nih yang bakal kalian taklukin hari ini? Apa Ctrl S biar kerjaan selalu aman? Atau Ctrl F biar jadi jago nyari? Coba putusin sekarang dan mulailah perjalanan kalian buat bener-bener ngendaliin komputer kalian, bukan sebaliknya. Makasih banyak udah nyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.